Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Kita masih dalam pasal yang pertama berkaitan dengan ta'rif dan definisi dari iman. Telah berlalu dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya di dalam pasal yang pertama ada dua masalah. Nah, masalah yang pertama berkaitan dengan apa? Definisi dari iman itu sendiri. Naam. Dan masalah yang kedua yaitu akan kita baca. Qala al-mas'alatu tsaniyatu an-nutqu bi syahadatain la yughni an 'amalil jawarih. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu tidak cukup, tidak mencukupkan dari amalan al-jawarih, amalan anggota badan. Qala i'lam rahimakallah anna ahlas sunnati yu'akkiduna ala annahu la budda min 'amalil jawarih fil iman. Ketahuilah bahwasanya rahimakallah, bahwasanya ahlus sunnah itu memberikan penekanan bahwasanya harus dalam iman itu ada amalul jawarih, amalan anggota badan. Wa anna nutqa bi syahadatain biduni amalil jawarih la yakunu almar'u bihi mu'minan. Dan bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa adanya realisasi amalan anggota badan tidak menjadikan seseorang itu menjadi mukmin. Amal murji'atul mu'asirah fataqulu bi anna man nataqa bi syahadatain faqad ata bil amal. Adapun al-murji'atul mu'asirah, na'am, mereka punya propaganda bahwasanya siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka sungguh dia telah merealisasikan amalan. Wa in taraka a'mal al-jawarih bil kulliyah, meskipun dia meninggalkan amalan anggota badan secara total. Berarti hakikatnya kalam al-murji'ah mengeluarkan amal dari iman. Wa minhum man yaqulu bi anna man karrara an-nutqa bi syahadatain faqad ata bil amal. Dan di antara mereka ada yang mengikrarkan, menyatakan bahwasanya cukup dengan mengulang, na'am, mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia telah mendatangkan amalan. Amalan yang pertama yaitu ucapan itu sendiri. Nah, ucapan yang kedua dinilai sebagai amalan. Na'am. Jadi bagaimana konsep amalan dalam iman, dalam syahadat, dalam dua kalimat syahadat, yaitu terrealisasikan dengan pengulangan dari kalimat syahadat itu sendiri. Wa in taraka a'mal al-jawarih bil kulliyah, meskipun dia meninggalkan seluruh amalan anggota badan secara total. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, na'am, kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan berkaitan dengan salah seorang yang membawa pemikiran irja, yaitu Hamad bin Abdul Aziz bin Atiq. Dia ada di Saudi. Dia menulis sebuah kitab diberi judul Tanbihul Ghafilin ila Ijma'il Muslimin ala anna tarka jinsil amal kufrun fid din. Dia menyatakan di dalam kitab tersebut, makanya di sini Syekh kemudian ditanya tentang kitab itu. Ya, kitab itu ditulis oleh Hamad bin Abdul Aziz bin Atiq, bahwasanya termasuk kitab irja. Naam, bi anha kutubu irja, kitab-kitab yang membawa propaganda murji'ah. Hanya saja penulisnya di sini, untuk bisa lihat nanti di link yang disebutkan di dalam catatan kaki, penulisnya setelah mendapat teguran dari Syekh Shalih Al-Fauzan, mendapat tahdir, maka serta-merta beliau melakukan rujuk. Ada rekaman rujuknya, menyatakan dengan terang-terangan bahwasanya apa yang dia nyatakan di dalam tulisan di dalam kitab itu adalah mazhabnya murji'ah, dan bahwasanya mazhab ahli sunnah itu menyelisihi mazhab tersebut. Intinya penulisnya sudah rujuk. Warabit, dan juga di sini ada disebutkan dua tautan di sini, dua link. Nah, dan link yang berikutnya berkaitan dengan bantahan Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap Abdul Aziz Ar-Rais. Terhadap Abdul Aziz Ar-Rais dalam kitabnya Al-Ilmam fi Syarh Nawaqidil Islam. Abdul Aziz Ar-Rais termasuk salah satu tokoh yang membawa dan menyerukan propaganda irja. Dia punya syarah Nawaqidul Islam, judulnya Al-Ilmam fi Syarh Nawaqidil Islam. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan mensifati kitab ini bahwasanya kitab tersebut mukhalifun lima fi risalatil imam. Kitab yang disyarah oleh Abdul Aziz Ar-Rais menyelisih apa yang ada pada risalah dari Al-Imam, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian beliau Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan za'ama mu'allifuhu annahu yashrah wa huwa yaruddu 'ala syekh. Pensyarahnya menyangka dia sedang mensyarah Nawaqidul Islam, padahal hakikatnya dia sedang membantah Nawaqidul Islam itu sendiri. Naam. Dan Abdul Aziz Ar-Rais termasuk dari salah satu tokoh-tokoh yang dijadikan rujukan oleh banyak dari kalangan duat yang menisbatkan ke dalam dakwah salafiyah di negeri kita ini, di Indonesia. Naam. Wasu'ila Syekhuna Al-Fauzan hafizahullah an hadza bima nasuhu man yaqulu bi anna man nataqa bi syahadatain faqad ata bil amal wa in taraka a'mal al-jawarih bil kulliyah. Naam.
Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang orang yang berpendapat bahwasanya siapa saja yang mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dia telah mendatangkan amalan meskipun orang tersebut meninggalkan seluruh amalan al-jawarih, amalan anggota badan secara total. Fa ajaba, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, hada qaulun batilun wa fasid. Ini ucapan yang batil dan fasid, rusak. Yaqulullahu ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allah berkata, sesungguhnya orang-orang yang berkata menyatakan bahwa saya Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian di mereka istiqamah. Nah, istiqamah itu apa? Istiqamah yang merealisasikan setelah dia mengucapkan dan meyakini, dia realisasikan dalam amalan mustaqim. Fala budda ma'an nutqi bila ilaha illallah minal istiqamah ala ma'naha wa muqtadaha. Harus setelah mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan keistiqomahan. Istiqamah terhadap apa? Istiqamah maknanya merealisasikan, menerapkan makna dari syahadat itu sendiri dan segala tuntutannya. Apa tuntutan dari syahadat? Ya amal terhadap konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian disebutkan alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Naam. Bahwasanya amalan adalah satu kesatuan dari iman. Allah sebutkan di surat Al-Anfal, hanyalah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka dan terhadap Rabb mereka, mereka bertawakal. Bagaimana karakteristik mereka? Ditafsirkan alladzina yuqimuna shalah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan terhadap apa yang telah dirizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Kemudian Allah tegaskan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman benar-benar iman. Naam. Menunjukkan bahwa amalan itu adalah satu kesatuan dari iman, dan Allah katakan illal ladzina amanu wa amilu as-salihat. Di situ babnya atful khas alal am, berarti menunjukkan bahwa amalan itu sesuatu yang benar-benar tidak bisa dipisahkan dari iman. Wa illa fa innaha la tanfa'uhu la ilaha illallah. Kalau tidak begitu maka tidak bermanfaat la ilaha illallah. Illa man qalaha mukhlishan lillah. Kecuali bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu dalam keadaan ikhlas, menegakkan rukun nafi dan isbat. Walam yatamakkan minal amali wa mata fil hal. Ketika orang menyatakan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, didasari dengan keyakinan di dalam hatinya, walam yatamakkan minal amali wa mata fil hal, hanya saja belum sempat bagi dia, tidak memungkinkan bagi dia untuk beramal, dan dia mati dalam keadaan ketika itu, seperti kisah orang yang membunuh 100 jiwa. Atau misalkan kita beri contoh kemarin, misalkan ada orang kafir, dia bersyahadat di masjid misalkan, kemudian dia ingin ambil wudu untuk melaksanakan sholat, belum sempat, untuk itu dia meninggal. Nah, maka yang demikian fa innaha tanfa'uhu bi'idznillah, maka ketika itu bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya itu. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, seperti dalam hadis yang telah lalu, lam ya'malu khairan qad, atau misalkan hadis bitaqah, bahwasanya dipaparkan catatan amalan si jilat itu sejauh mata memandang, dan dia semuanya amalan keburukan dia tidak punya kecuali bitaqah, kartu yang terdapat padanya la ilaha illallah. Jika dibawa kepada pemahaman yang sahih, dibawa kepada pemahaman bahwasanya la ilaha illallah itu bagi mereka yang memang bersyahadat dalam keadaan mukhlishan lillah dan belum sempat untuk beramal, memang tidak memungkinkan, atau bahwasanya hadis bitaqah tidak menunjukkan penafian adanya amalan. Tidak menunjukkan kepada hal yang demikian, muhtamal. Wa su'ila hal syahadah tunji sahibaha minal khuludi fi nari yaumal qiyamah wa in la yaqumu bi syai'in min arkanil islamil khamsah. Dan beliau juga ditanya, Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah syahadat itu dapat menyelamatkan pengucapnya dari kekekalan di dalam neraka di hari kiamat kelak, meskipun dia tidak melakukan sedikit pun dari rukun-rukun Islam yang 5? Fa ajaba, maka beliau menjawab, hadza kalamun fihi nadhar. Ini ucapan perlu diteliti lagi. Bal huwa kalamun batil, bahkan ini kalam yang batil. Fa inna man qalaha wa huwa yatamakkanu minal amali wa lam ya'mal la tanfa'uhu la ilaha illallah. Karena siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk beramal, hujjah telah tegak, ilmu telah sampai, dalam artian ilmu-ilmu dalam perkara yang itu darurat untuk
untuk diketahui. Misalkan seorang muslim menisbatkan ke dalam Islam, menisbatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dakwah bahwa Islam itu tersebar, syiar Islam, masyarakat mujtama, masyarakat Islam itu ada di sekitar dia, tidak boleh bagi dia untuk dikatakan nggak tahu tentang kalau sholat 5 waktu itu ternyata wajib, kalau puasa Ramadan itu ternyata wajib. Ini la yatasawwar, tidak bisa ditergambarkan. Nah, wa huwa yatamakkan, berarti dia itu asalnya yatamakkan, tidak bisa dikatakan la'allahu jahil, barangkali dia jahil, dia tidak tahu hukum salat 5 waktu. Naam, atau misalkan perkara-perkara yang diharamkan secara darurat, zina, naam, khamar misalkan, membunuh. Ini kan sesuatu yang ma'ruf secara darurat. Tidak bisa dikatakan la'allahu jahil. Naam, barangkali dia jahil, sementara yatamakkan memungkinkan bagi dia untuk mengetahui akses tersebut tentang hukumnya. Wa huwa yatamakkanu minal amali wa lam ya'mal la tanfa'uhu la ilaha illallah. Memungkinkan bagi dia untuk beramal, naam, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu la budda minal istiqamah. Wa amma man qalaha mukhlishan lillahi wa mata fil hali fa innaha tanfa'uhu bi idznillah. Adapun yang mengucapkan dalam keadaan dia mengikhlaskan lillah, naam, dia yakini dari dasar, dari lubuk hatinya, naam, kemudian dia mati dalam keadaan seketika itu belum sempat bagi dia untuk merealisasikan rukun-rukun Islam yang lainnya, maka ucapan itu insyaallah bermanfaat. Wa su'ila ma hukmu, dan Syekh juga ditanya, ma hukmu man taraka jami'al amali dhahiri bil kulliyah. Apa hukum orang yang meninggalkan seluruh amalan yang zahir bil kulliyah, amalan zahir, sesuatu yang nampak. Naam. Lakinnahu nataqa bi syahadatain wa yuqiru bil fara'id. Dia meninggalkan semua amalan yang zahir, hanya saja dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengikrarkan tentang kewajiban-kewajiban yang diwajibkan. Lakinnahu la ya'malu syai'an albattah, tapi dia tidak beramal sama sekali. Fa hal hadza muslimun am la? Yang demikian apakah dia itu seorang muslim ataukah tidak? Ilman, perlu diketahui bi anna laisa lahu 'udhrun syar'iyyun yamna'uhu minal qiyami bi tilkal fara'id. Perlu diketahui bahwasanya tidak ada udzur syar'i sama sekali yang mencegah dirinya untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Udzur syar'i seperti misalkan tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan amalan tersebut karena terburu meninggal, atau tidak memungkinkan bagi dia untuk sampai padanya ilmu tentang kewajiban amalan tersebut. Dicontohkan oleh para ulama dua keadaan. Keadaan yang pertama, hadithu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Naam, dia memang udah nol putul lah, kosong dia dari pengetahuan tentang Islam, dia masuk Islam. Naam, belum sempat, belum memungkinkan bagi dia untuk mengetahui perkara-perkara yang itu darurat untuk diketahui di dalam Islam misalkan. Nah, misalkan puasa Ramadan, belum sempat dia untuk tahu hadithu ahdin bil Islam. Dan penting ini dikait orang yang baru masuk Islam, jangan kemudian dia mu'allamnya sudah berapa, udah 20 tahun yang lalu, walau dia pernah beramal sama sekali. Khalas, ada qamat al-hujjah. Nah, maksud di sini hadithu ahdin baru sepersekian waktu, naam, itu belum memungkinkan bagi dia untuk mengetahui tentang hukumnya, maka bisa jadi dia udhrun syar'i padanya. Atau misalkan juga orang yang terputus dari akses sama sekali, terputus dari alam sudah. Dan orang yang terputus dari alam ini tidak bisa digambarkan, tidak bisa la yutasawwar bahwa dia itu muslim. Karena bagaimana dia mau menisbatkan kepada Islam orang dia terputus dari alam? Bagaimana dia mau menisbatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW orang dia terputus dari alam? Berarti kan menunjukkan bahwasanya orang seperti ini dia ahlul fatrah, hukumnya ahlu al-fatrah. Dan ahlul fatrah itu hukumnya mereka kufar, ahkamu dunia mereka kufar. Nah, karena bagaimana mau dikatakan mukmin orang mereka tidak merealisasikan iman syahadat itu sendiri. Nah, dijawab oleh Syekh, fa ajaba hadza la yakunu mu'minan. Orang yang seperti ini keadaannya la yakunu mu'minan, berarti tertiadakan darinya aslul iman. Man kana ya'taqidu biqalbihi wa yuqirru bilisanihi walakinahu la ya'malu bijawarihi atala al-a'mala kullaha min ghairi 'udhrin, hadza laysa bimu'min. Dia meyakini dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, hanya saja dia tidak beramal sama sekali. Dia ta'til, dia tiadakan seluruh amalan itu tanpa ada udzur, maka yang demikian dia bukan seorang mukmin. Li'annal imana kama dzakarna wa kama 'arrafahu ahlus sunnati wal jamaah
annahu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Karena iman sebagaimana telah kita paparkan dan telah didefinisikan oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahkan dinukil ijma' sahabat, tabi'in dan para a'immah. Siapa yang menukil ijma'? Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan hati, dan amalan dengan jawarih, anggota badan. La yahsulul imanu illa bimajmu'i hadhil umur. Tidak terrealisasi iman, aslul iman, kecuali dengan merealisasikan seluruh urusan, seluruh perkara ini. Faman taraka wahidan minha fa innahu la yakunu mu'mina. Siapa yang meninggalkan satu saja darinya, maka dia tidaklah teranggap sebagai seorang mukmin. Dia mengucapkan dan meyakini tapi tidak mengamalkan. Walaysa bi mu'min. Dia mengucapkan dan mengamalkan tapi tidak meyakini. Walaysa bi mu'min. Kaman kal munafiqin. Al munafiqin yaqulun wa ya'malun. Naam. Wa su'ila Syekh Ibnu Baz rahimahullah, hal yakfi an-nutqu bir-ruknil awwal? Apakah cukup mengucapkan dengan rukun yang pertama, ya rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, am la budda min asya'a ukhra hatta yaktamila islamul mar'? Apakah cukup dengan merealisasikan mengucapkan rukun yang pertama, 2 kalimat syahadat, atau harus dengan perkara-perkara yang lainnya, yaitu rukun Islam yang lainnya, sehingga dapat sempurna Islamnya seseorang? Fa'ajaba, maka Syekh Ibnu Baz menjawab, idza syahidal kafiru an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah an sidqin. Apabila seorang kafir itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah didasari atas kejujuran. Karena la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah as-sidq, jujur. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terus apa konsekuensinya? Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ai mujarrad iddia al-iman, sekadar menyatakan keimanan kalau tidak didasari kejujuran. Kenapa mereka tertimpa adzabun alimun? Bima kanu yakdzibun, karena mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, padahal mereka dusta. Naam. An sidqin bidzalik wa yaqin, dan juga harus didasari oleh keyakinan. Naam. Harus yakin, tidak boleh ada keraguan. Termasuk dari syarat la ilaha illallah adalah yakin. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu, berarti didasari dengan yakin. An sidqin bidzalika wa yaqinin wa ilmin, dan harus didasari dengan ilmu. Termasuk dari syarat la ilaha illallah al-ilmu bima'naha wa muqtadaha. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah katakan, Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Qamatil hujjah. Allah telah tegakkan, Allah telah sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Naam, telah disempurnakan agama itu, ditutup kenabian, rahmatan lil alamin, membawa tauhid untuk semesta alam, tegak hujjah Allah. Ini termasuk dari syarat-syarat la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Man mata, siapa yang mati, bagaimana keadaan hal kematiannya? Wa huwa ya'lam, wa hal. Berarti dipersyaratkan di situ ilmu terhadap la ilaha illallah, wa ilmin bima dallat alaihi, wa amalin bidzalika dakhala fil Islam. Naam, la budda minal amal, harus disertai dengan amal. Makanya termasuk syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Inabah itu apa maknanya? At-taubat ma'a amali ta'at, berserta dengan amalan ketaatan. Namanya inqiyad. Al-Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Wa ta'ah amalu amalul jawarih kadzalik, ta'at minat ta'at. Naam. Baru dia masuk Islam. Kemudian dia setelah merealisasikan 2 kalimat syahadat itu, ya dia dituntut untuk menegakkan rukun-rukun yang lainnya. Walihada lamma ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu ud'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Berdakwalah, serulah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'idha fa'alu dhalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Setelah mereka melaksanakan yang demikian, ajari bahwasanya Allah mewajibkan pada mereka salat 5 waktu.
Fa in ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Kemudian ajarkan, tunjukkan, beritahu bahwasanya Allah mewajibkan mereka zakat. Falam ya'murhum bis salati wa zakati illa ba'da tauhidi wal imani bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahid yang ingin diambil sisi pendalilannya oleh Ibnu Baz dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Mu'ad untuk memerintahkan ahlul kitab itu untuk melaksanakan salat maupun zakat kecuali setelah mereka bertauhid dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'ala al-kafiru dzalika shara lahu hukmul muslimin. Fa idza fa'ala al-kafiru dzalika shara lahu hukmul muslimin. Apabila seorang kafir itu telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka jadilah dia dihukumi hukum muslim, ai secara zahir, qabla tamakkuni min ada'i shalah, sebelum memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan salat. Ketika mujarrad dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah dia dihukumi hukum muslim secara zahir. Baru setelah itu dituntut bagi dia untuk membuktikan keislaman itu dengan beramal. Makanya orang-orang munafik dahulu mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak bisa mereka untuk tidak salat. Karena kalau tidak itu apa? Itu pembuktian yang nyata dari amalan zahir, karena kalau tidak begitu ya diperangi. Nah, ngapain mereka sampai dikatakan afqalu as-shalah 'alal munafiqin salatul fajr dan al-isya. Nah, bahkan Allah sebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Berarti kan mereka salat. Kemudian disebutkan di akhir ayat wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, berarti mereka menampak-nampakkan zikir secara zahir di hadapan kaum muslimin, menunjukkan mereka beramal. Berarti kalau begitu seorang kafir yang bersyahadat, dia fi hukmil Islam secara zahir sampai dia merealisasikan dalam amalan. Nah, ini menunjukkan berarti orang yang menisbatkan ke dalam Islam tapi tidak memiliki amalan, falaysa bi zahiran wa batinan. Nah, yang menjadi dasaran zahirnya apa? Orang dia tidak punya amalan. Ya kita hukumi sesuai dengan zahir pula, orang dia tidak beramal, la shalah wala siyam wala zakah. Naam. Tsumma yutalibu bis shalah. Kemudian orang kafir tadi dituntut untuk melaksanakan salat wa baqiyata umuriddin dan perkara-perkara agama yang lainnya. Fa idam tana'an dzalika sara lahu ahkamun ukhra. Kalau dia enggak mau merealisasikan amalan itu, ya sudah, berarti hukumnya lain lagi ceritanya. Fa in taraka salata istatabahu waliyul amr. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia meninggalkan salat, maka waliul amr memaksa dia untuk bertaubat. Fa in taba, kalau dia taubat, falahu dzalik, maka dia muslim. Wa illa qutil, tapi kalau dia tidak mau bertobat, dia dibunuh, dihukum mati. Kenapa? Karena dia murtad. Karena meninggalkan salat tahawunan, walaupun malas, walaupun dia akui wajibnya, hukumnya kafir. Dan istitabah berkaitan dengan amalan waliul amr, ini berkaitan erat dengan penegakan hukum hudud, had. Adapun hukum takfir, pengkafiran padanya, ini hukumnya hukum Allah dan Rasulnya. Nah, hukum menetapkan kekufuran pelaku kekafiran itu yang boleh untuk mengkafirkan adalah Allah dan Rasulnya. Nah, siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita kafirkan. Karena itu tuntutan rukun nafi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, adapun bahasan berkaitan penegakan hukum atas dia dan yang berkaitan dengan hudud, ini konsekuensinya yaitu kembalinya kepada waliul amr. Sehingga jangan antum tersamarkan tentang permasalahan ini, karena ada sebagian fatwa dari ulama kita menjelaskan bahwasanya permasalahan ini hukumnya kembalinya kepada hakim atau qadhi waliul amr. Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum had, berkaitan dengan fikih waris misalkan, dan yang selain daripada itu. Tapi hukum fi dzatihi, ini hukumnya Allah dan Rasulnya. Apakah ketika qadhi tidak menetapkan kekafiran atau belum menetapkan kekafiran pada pelaku kekafiran, maka kekufuran itu tidak bisa menetap pada pelakunya? Tidak, karena kekufuran itu hak Allah dan Rasulnya semata mutlak. Jelas? Wadih? Naam. Wa hakadha baqiyatul ahkam yu'amalu fiha bima yastahiq. Dia dimuamalahi ya sesuai dengan yang berhak baginya. Naam. Wa su'ila Syekh Ibnu Baz rahimahullah hal la ilaha illallah qaulun bil lisani aw qaulun yahtaju ila amal.
Syekh bin Baz juga ditanya, "Na'am, apakah la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan dengan lisan atau ucapan yang butuh perealisasian amal?" Fa'ajaba, maka Syekh Ibnu Baz menjawab, "Hadhil kalimatu hiya a'dhamul kalami alladhi yatakallamu bihin nas wa afdhalul kalam." Kalimat la ilaha illallah termasuk seagung-agung kalam yang diucapkan manusia. Seafdal-afdal kalam, wa hiya qaulun wa amalun. Dan syahadat itu adalah perealisasiannya dengan ucapan dan amalan. Wala yakfi mujarradul qaul, tidak cukup sekedar diucapkan. Walau kafa mujarradu al-qauli lakana al-munafiquna muslimin. Seandainya diucapkan saja itu cukup, niscaya orang-orang munafik itu adalah orang-orang muslim. Begitu pula seandainya mujarrad amal itu cukup tanpa adanya i'tiqad, niscaya orang-orang munafikin juga muslim. Nah, sebagaimana yang telah lalu. Li'annahum yaqulunaha, karena mereka orang-orang munafik itu mengatakan syahadat. Naam. Bahkan mereka juga mengamalkan sebagian amalan zahir. Naam, mengamalkan amalan-amalan zahir. Wa hum ma'a hadza kuffar, tapi bersamaan dengan itu mereka kufar, bahkan fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling dalam. Bal fid darkil asfali minan nar li'annahum yaqulunaha bil lisani min duni aqidatin wala iman. Karena mereka menyatakan syahadat itu dengan lisan tapi tanpa disertai adanya keyakinan maupun iman. Naam, fala budda min qawliha bil lisani ma'a i'tiqadil qalbi wa imanil qalbi bi annahu la ma'buda haqqun illallah. Harus disertai dengan ucapan dengan lisan bersamaan dengan keyakinan di dalam hati. Naam, bahwasanya la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan kalimat hak ini menuntut bara'ah dari segala kekafiran dan pelakunya, dan mengikrarkan batilnya perbuatan kaum musyrikin dan kaum musyrikin itu sendiri. Dzalika bi anallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu Allah lah yang hak, dan apa saja yang diibadahi selain Allah itu batil. Nah, di surat Luqman, wala budda aidan min ada'i haqqiha bi ada'il faraid, harus merealisasikan hak dari syahadat itu sendiri dengan apa? Ya dengan melaksanakan amalan yang diwajibkan. Wa tarkil maharim, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Karena iman itu juga mencakup amalan, itu mencakup amalan fi'il dan tark, melaksanakan dan meninggalkan, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Li'anna hadza min haqqi la ilaha illallah. Qala alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis. Naam, bahwa saya konsekuensi la ilaha illallah yaitu beramal pula. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Naam, sampai mereka menyatakan la ilaha illallah. Apabila mereka menyatakan itu, maka menjadi terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Naam, wa fil lafdhin akhar umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla, muttafaqun 'ala sihhatihi. Naam, fal hasil, kesimpulannya berarti syahadat tidak cukup kecuali harus direalisasikan dengan amalan. Falhasil, kesimpulannya, annahu la budda min qaulin ma'a yaqin, harus disertai dengan ucapan, tidak sekedar ucapan saja, harus disertai dengan keyakinan. Naam. Wa ma'a ilmin wa ma'a amalin, harus juga dengan disertai dengan ilmu, harus pula disertai dengan amalan. La mujarradul qauli bil lisan, bukan sekedar ucapan dengan lisan. Fa innal yahuda yaqulunaha, karena orang-orang Yahudi itu menyatakan yang demikian. Yahudi menyatakan la ilaha illallah. Naam. Dalam artian banyak dari kalangan Yahudi mereka menunggalkan Allah. Nah, mereka menunggalkan Allah dalam ibadah. Ada pula dari mereka yang menjadikan Uzair sebagai sesembahan pula, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan pula. Tapi ada juga dari mereka yang bertauhid. Hanya saja mereka kufar karena tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal munafiqina yaqulunaha walakin la tanfa'uhum, akan tetapi tidak bermanfaat bagi mereka. Naam. Lamma lam yuhaqqiquha bil amali wal aqidah, ketika mereka tidak merealisasikannya, mewujudkannya dalam amalan dan keyakinan. Fala budda minal aqidati bi annahu la ma'buda bihaqqin illallah, harus didasari atas i'tiqad, keyakinan yang teguh, tidak terkandung padanya keraguan sedikit pun. Makanya dinamakan akidah karena dia keyakinan yang sifatnya teguh, tidak tergoyahkan.
harus didasari dengan akidah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa anna ma 'abadahu an-nasu min asnamin wa min asjarin aw ahjarin aw quburin aw anbiya'in aw malaikatin aw ghairihim fa innahu batil. Dan bahwasanya segala apa yang diibadahi oleh manusia, baik itu berhala, pohon, batu, kuburan, nabi, para malaikat dan yang selain mereka, semuanya batil. Wa anna hadza syirkun billahi azza wa jal, dan itu semua kesyirikan kepada Allah. Wal imanu haqqun lillahi wahdah, dan keimanan itu semuanya adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Ini makna la ilaha illallah. Fa inna ma'naha la ma'buda haqqun illallah. Kama qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Perhatikan di sini bahwa ayat ini didahului oleh nafi kemudian isbat. Berarti berfaedah hasar, pembatasan yang mutlak. Kemudian dikatakan mukhlisin, halnya ikhlas. Kemudian disifati juga dengan hunafa, hanif. Karakteristik orang-orang yang merealisasikan tauhid itu mukhlis dan hanif. Dan hanif ma'ruf, condong kepada tauhid dan senantiasa berpaling dari kesyirikan. Wa qala subhanahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'am, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr. Uslub-uslub hasr itu ada banyak. Yang masyhur ada 4. Yang masyhur ada 4 dengan innama, kemudian dengan taqdimu ma haqquhu ta'khir, kemudian nafi dan isbat, kemudian datang dalam bentuk ma'rifat antara mubtada dan khabarnya. Humul aduwu fahdharhum. Hum mubtada, al aduwu khabarnya. Naam, humul aduwu, keduanya ma'rifat. Ini termasuk dari uslub-uslub al-hasr. Nah, maknanya ya mereka itulah al-adu, bukan yang selainnya. Wa qala subhanahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qala azza wa jalla wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, nafi dan isbat. Wa qala subhanahu fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi ad-dinul khalis, ala lillahi ad-dinul khalis, al-hasr. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh. Siapa yang berkata la ilaha illallah tapi dia harus realisasikan rukun nafi dan dia kufur dengan segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, nah maka baru sah syahadatnya. Wa fil lafdhin akhar inda Muslim, di dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim disebutkan man wahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuh. Siapa yang mentauhidkan Allah, mentauhidkan berarti telah merealisasikan nafi dan isbat, dan dia kufur dengan segala apa yang diibadahi selain Allah, maka diharamkan harta dan darahnya. Fadalla ala annahu la budda minat tauhid wal ikhlasi lillah. Berarti ini semua menunjukkan na'am harus disertai dengan realisasi nafi dan isbat dalam tauhidnya dan memurnikan segala peribadatan itu hanya untuk Allah dan menafikannya dari selain Allah. Walama ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adan radhiyallahu anhu ila al-Yaman mu'alliman wa mursyidan wa amiran wa qa'idan, qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ud'uhum ila an yuwahhidullah. Nah, dan dalil yang lain kisah diutusnya Mu'ad ke Yaman. Wa fil lafdhin akhar ud'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza fa'alu dhalika fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawat fil yawmi wal lailah fa inhum ata'uka fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Intinya syahadat dan amalan, salat dan zakat. Fal khulasah, ringkasnya, annahu la budda minal imani biha qawlan wa amalan ma'an nutqi. Syahidnya harus disertai keimanan dengan syahadat itu dalam bentuk ucapan dan realisasi amalan. Fa yashhadu an la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin wa mahabbatin lima dallat alaihi min at-tauhid wa inqiyadin li haqqiha wa qabulin lidzalika wa bara'atin mimma 'ubida min dunillahi ta'ala. Hakadha yakunul imanu bihadhil kalimati. Perhatikan, khulasahnya berarti konsep tauhid itu harus disertai dengan terpenuhi syarat-syaratnya, dan syarat ma yalzam min adamihi al-adam. Naam, melazimkan ketidakadaannya tidak ada. Syaratnya ada. Syarat la ilaha illallah. ilmun yaqinan wa ikhlasin wa sidqin kama mahabbatin wa inkadin wa qabuli laha wa zidu thaminu al-kufran minka bima siwahu lillah siwal ilahi min al-asya'i qad uliha ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. 7. Ilmu, yakin, ikhlas, mahabbah, sidq, kejujuran, inqiyad, wal qabul, menerima,
Naam. Kemudian wazida thaminuha ditambah yang ke-8 oleh Syekh Hamad bin Atiq atau Syekh Sa'ad bin Atiq, wazida thaminuha kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Harus disertai kekufuran dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Naam. Dan ini syurut la ilaha illallah pertama kali yang mentakrirnya, yang pertama kali yang mengistimbatkannya itu Syekh Abdurrahman Ibni Hasan Ibni Muhammad bin Abdul Wahab Al-Syekh. Nah, pengarang Fathul Majid. Beliau beristimbat bahwasanya ternyata dalam konsep la ilaha illallah itu punya syurut. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ternyata harus disertai dengan ilmu, keyakinan. Nah, dan tidaklah kemudian ini menunjukkan bahwasanya penetapan syarat la ilaha illallah itu sesuatu yang diada-adakan. Seperti konsep pembagian tauhid menjadi 3. Nah, dia asal pijakannya ada, walaupun tidak ada nas bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tauhidu tsalatsa, enggak ada. Tapi istimbatnya itu ada, ayat dan hadisnya ada di dalam syariat. Begitu pula misalkan syarat salat, rukun salat. Dia enggak ada secara nas syurutus shalah kada wa kada, arkanus shalah, enggak ada. Tapi dari hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwasanya perkara ini masuk dalam syarat, perkara ini masuk dalam rukun berdasarkan dalil yang sudah ada. Begitu pula dalam syahadat la ilaha illallah. Nah, dan termasuk yang membantah menyanggah syurut la ilaha illallah Abdul Aziz Ar-Rais yang menyatakan bahwasanya syurut penetapan la ilaha illallah itu tidak ada dalilnya. Nah, kenapa? Karena dia ingin mempropagandakan pemikirannya dia itu. Nah, ini konsep dari la ilaha illallah harus disertai keyakinan, harus disertai dengan adanya ilmu dan keyakinan dan ikhlas, sidqun, mahabbah, harus ada rasa cinta. Naam, dan inqiyad harus direalisasikan. Bagaimana dia bersyahadat kemudian dia tidak menerapkannya dalam amalan. Naam, tidak pula menerimanya, dan dia tidak berbara'ah kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Hakada yakunul iman bihadil kalimah. Jadi iman terhadap kalimat syahadat ya harus terpenuhi syurut-syurutnya. Yaquluha an yaqinin. Naam, dia harus mengatakannya dengan yakin. Wa anna la ma'buda bihaqqin illallah. Wa an ilmin laisa fihi jahlun wala syak. Wa an ilmin laisa fihi jahlun wala syak. Naam, termasuk syarat la ilaha illallah itu al-ilmu bima'naha. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Makanya kontradiksi bagi yang menyatakan bahwasanya al-jahil bila ilaha illallah ma'dzurun, jahil terhadap asasuddin ini mendapat udzur. Bagaimana mendapat udzur sementara dia ilmu telah sampai padanya, memungkinkan bagi dia untuk sampai pada ilmu tersebut. Naam, sementara ilmu itu adalah syarat terrealisasikannya syahadat. Kemudian seseorang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki syarat, tidak terwujudkan syarat padanya, maka syahadatnya menjadi ada. Kan kontradiksi. Naam. Wa illa mungkin mereka tidak memahami apa sih konsekuensi dari syarat la ilaha illallah. Naam, dan makna ilmu itu sendiri apa. Makanya rancu. Mereka selalu berada dalam kontradiksi. Ini urusan sya'nul bid'ah itu begitu, kontradiksi. Naam. An ilmin laisa fihi jahlun wala syak wa an ikhlasin, dan harus disertai dengan ikhlas, fi dzalika la riya' wala sum'ah, wa an mahabbatin lima dallat alaihi min at-tauhid wal ikhlas, wa an sidqin la kal munafiqin, bukan seperti orang-orang munafik, yaquluna bil lisani wa yukadzibunaha. Naam, fil batin, dan mereka mendustakannya dalam batinnya. Wa ma'a qabulin lima dallat alaihi min at-tauhid, dan dia harus disertai dengan qabul, menerima. Naam, dia amalkan, dia terima. Dan qabul itu menafikan ar-rad, menafikan penolakan. Wa inqiyad lidzalik, dia tunduk, inqiyadu lahu bi ta'ah, dia realisasikan ubudiyah itu dalam amalan nyata. Wa mahabbah lidzalik waltizamu bihi ma'a al-bara'ah min kulli ma yu'badu min dunillah, dan juga menetapi itu semua disertai dengan adanya bara'ah, berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Harus wal kufur bi kulli ma yu'badu min dunillah, harus dia juga menumbuhkan
Sikap kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, dia tidak legalkan, dia tidak benarkan, dia tidak carikan pembenaran padanya. Kama qala subhanahu, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Di sini syartiyah, siapa saja yang kufur kepada Allah, na'am, wa yu'min billah, na'am, dan dia beriman kepada Allah, digabungkan antara nafi dan itsbat. Ini syarat. Masyrutnya, na'am, yang dipersyaratkan yaitu al-urwatul wuthqa, baru terrealisasi. Jawabannya faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Berarti siapa yang tidak merealisasikan kufur terhadap taghut, na'am, walaupun dia menyatakan al-imanu billah, maka tidak berpegang dengan al-urwatul wuthqa, harus terkumpul padanya nafi dan isbat. Lan fisama laha wallahu sami'un alim. Wal kufru bit taghut ma'nahu al-bara'atu mimma 'ubida min dunillah. Makna kufur terhadap taghut, taghut itu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Nah, maknanya adalah dia harus al-bara'ah, berlepas diri dari segala apa yang diibadahi selain Allah. Wa i'tiqadu butlanihi, dia harus meyakini batilnya segala peribadatan kepada selain Allah. Dia harus yakini batilnya pelakunya, kufurnya pelakunya. Dan konsekuensi dari bara'ah terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dari kesyirikan dan pelakunya, juga tidak memberikan hukum iman dan Islam kepada siapa saja yang telah Allah kafirkan dan telah Rasul kafirkan. Tidak memberikan hukum iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah dan Rasulnya telah mengkafirkannya. Karena ini tuntutan dari al-bara'ah, tuntutan dari rukun penafian. Wa an tatabarra'a min ibadati ghairillah, dan berlepas diri dari segala peribadatan selain Allah. Padahal jelas ini dalam kitab dasar. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allum thalath hadhihi al-masail wal amalu bihin. Yang pertama, kesadaran bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk sia-sia, bahkan untuk agar kita menyambut dakwahnya Rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhala nar. Siapa yang taat kepada Rasul itu, maka dia masuk surga, yang bermaksiat maka dia masuk neraka. Apa ketaatan kepada Rasul itu? Dakwahnya Rasul apa? At-tauhid. Dakwahnya Rasul at-tauhid. Yang kedua, setelah menyadari itu, setelah dia menerima dakwahnya Rasul, beribadah kepada Allah tidak cukup. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Dia harus nafikan, tegakkan rukun nafi dan isbat. Ibadah hanya murni haknya Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Itu saja tidak cukup, harus dia realisasikan. Anna man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Kemudian dibawakan ayat di surat Al-Mujadalah. Nah, perkaranya wadih, jelas dalam kitab-kitab dasar, kitab-kitab tauhid, materi-materi tauhid itu gamblang, wadih, jelas. Nah, adapun di sisi mereka yang terpapar pemikiran irja ini, mereka mentahkan, mereka takwil, dikatakan bahwasanya tekstual yang ada itu semuanya ambigu, abstrak, mutasyabih, butuh untuk diluruskan lagi. Nah, makanya mereka mentahkan. Kemudian antum akan dapati semua yang mensyarah, misalkan kitab-kitab tauhid kayak Nawaqidul Islam, antum dapati setelah mereka mensyarah dimentahkan lagi. Seakan-akan wujud itu semua wujudnya hanya hitam di atas putih. Wakilnya tunggu dulu. Padahal kita tahu naqidul awal apa? Asyirku fi ibadatillah. Kaman yadbahu lil jin aw lil qabr. Ini di atas kertas. Indal waqi' ketika ada, tunggu dulu. Nah, tidak bisa diambil hukum padanya. Ini mereka seperti itu acuannya. Naam. Wa ta'taqid butlana dzalik, harus antum bara'ah dan antum harus meyakini itu batil, itu kufur, itu syirik. Naam. Wa anna al-ibadata bihaqqin hiya lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu syarikun fi dzalik, tidak ada serikat bagi Allah dalam ibadah. Padahal dijelaskan dengan jelas, dijelaskan di dalam Al-Qawaidul Arba', idza dakhala syirku fil ibadah, fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Naam. Permisalannya itu jelas sekali. Permisalannya jelas sekali. Tapi di sisi mereka idza dakhala syirku fil ibadah, na'am, wa khalataha afsadaha wa ahbatal amal wa sara sahibu minal khalidina finnar. Hada fil waraqah. Hada fil waraqah. Indal waqi' fi nadhar. Fi nadhar. Na'am. Na'am. Kenapa? Karena mereka selalu menyatakan, lah kita lihat dulu i'tiqadnya gimana. Na'am. Apakah telah sampai padanya hujjah atau la. Ini mereka mentakwil.
Nah, mereka mentakwil-takwil, mementahkan semua risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Benar apa yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan. Mereka ini menyangka sedang mensyarah padahal hakikatnya sedang membantah, mematahkan. Naam. Laisa lahu syarikun fi dzalik, la malakun wala nabiyyun wala syajarun wala hajarun wala mayyit wala ghairu dzalik. Panjang ternyata ya. Baik, kita cukupkanlah sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok ana baca sendiri kok cepet gitu? Hah? Baik. Nah. Iya mungkin ya.